Model pengaruh komunikasi, model stimulus dan respons, atau rangsangan dan tanggapan, adalah pengaruh yang terjadi pada pihak penerima sebagai akibat dari komunikasi. Besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruh itu terjadi tergantung pada isi dan penjelasan stimulus. Stimulus yang disampaikan media massa, pengaruhnya akan berbeda antara suatu dengan lainnya, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Model pengaruh psikologis TV dari Comstock. Model yang dibuat oleh Comstock ini adalah mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang. Proposi utama dari model ini adalah suatu gambaran mengenai tingkah laku yang disampaikan di TV akan mendorong halayak untuk cenderung mempelajari dan menirunya. Model komunikasi dua tahap, Katz dan Lazarsfeld, atau disebut juga dengan two-step flow model of communication. Model komunikasi dua tahap menjelaskan proses pengaruhnya penyebaran informasi melalui media massa kepada halayak. Penyebaran informasi melalui media massa terjadi dua tahap, yaitu yang pertama, informasi mengalir dari media massa ke para pemuka pendapat. Yang kedua, dari pemuka pendapat ke sejumlah orang yang menjadi pengikutnya. Asumsi yang melatar belakangi model komunikasi tahap 2, yaitu masyarakat hidup berinteraksi satu sama lainnya dan menjadi anggota dari satu berbeda kelompok sosial. Yang kedua, tanggapan pesan media massa tidak terjadi secara langsung dan segera, tetapi melalui perantara dari hubungan sosial. Yang ketiga, para pemuka pendapat umumnya merupakan sekelompok orang-orang yang aktif menggunakan media massa serta berperan sebagai sumber dan rujukan informasi yang berpengaruh. Selanjutnya, model spiral atau keheningan yang menjelaskan tentang dampak penyebaran informasi melalui media massa. Menurut model ini, besar kecilnya pengaruh media massa tergantung kepada interaksi antara media massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi seseorang mengenai pendapat dirinya, kemudian dikaitkan dengan pendapat orang lain yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Faktor penentu keberhasilan komunikasi. Yang pertama, semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang kata atau kalimat. Gangguan semantik adalah gangguan yang berkaitan dengan bahasa. Gangguan semantik lainnya adalah perbedaan logat bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Bahasa yang harus bisa dipahami oleh komunikan atau bahasa yang harus sama-sama dimengerti atau dipahami oleh komunikator dengan komunikan. Dan yang kedua, psikologis. Kondisi psikologis seseorang akan mempengaruhi bagaimana pesan dikirimkan oleh komunikator. Ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. Yang ketiga, teknis. Gangguan yang ada pada media komunikasi yang akan disampaikan kepada para komunikan. Atau kendala dari mikrofon mati secara tiba-tiba saat berlangsungnya acara komunikasi. Cara mengatasinya, sebelum proses komunikasi berlangsung, sebaiknya dicek terlebih dahulu sistem atau peralatan yang akan digunakan nanti. Media, gangguan pada saluran media komunikasi. Gangguan media sama saja dengan gangguan teknis. Misalnya, ada kendala, tidak ada sinyal.
dalam proses komunikasi secara lewat telepon atau handphone. Jadi, otomatis suara dari komunikan dan komunikator itu terputus. Selanjutnya, lingkungan. Setiap manusia mempunyai gaya komunikasi yang berbeda-beda, yang dapat tergantung pada lingkungannya. Nah, saat ingin melakukan komunikasi, kita harus beradaptasi terlebih dahulu terhadap lingkungan atau memahami lingkungan sekitar dan beradaptasi dengan orang-orang yang akan kita ajak berkomunikasi. Selanjutnya, waktu. Komunikator tidak bisa mengendalikan amarahnya di tempat atau waktu saat sedang berkomunikasi dengan orang lain. Untuk mencegah gangguan ini, maka komunikator harus bisa terbiasa mengendalikan atau bisa membedakan situasi, apakah tempat dan waktu ini pas untuk meluapkan amarahnya. Dan yang terakhir, citra. Keberhasilan komunikasi juga terdapat pada citra atau pandangan seseorang. Seseorang komunikator yang pandai dalam menempatkan diri dengan lawan yang dalam berkomunikasinya. Yang terakhir, pesan dan makna. Makna muncul ketika suatu simbol yang mengacu pada suatu objek mengenai pikiran seseorang, maka dipahami sebagai proses menemukan maksud dan arti sebuah pesan. Maka pesan itu sendiri adalah suatu yang dipahami dalam suatu komunikasi. Little John menyimpulkan 3 dimensi tentang makna, yaitu 1. Dimensi referensial. Secara jelas, kata-kata dan simbol yang lain dipakai untuk menunjukkan objek situasi, kondisi atau pernyataan. Yang kedua, dimensi eksperiensial. Makna juga dapat diartikan sebagai bagian terbesar dari suatu pengalaman tentang objek. Tanpa kita mengenal objeknya, kita tidak dapat memberikan maknanya. Semakin tahu kita tentang suatu objek, maka semakin banyak makna yang dapat kita peroleh. Yang ketiga, dimensi purpose. Suatu simbol atau kata yang menunjukkan perasaan seseorang bertujuan untuk menunjukkan apa yang dimaksud atau penilaian seseorang itu sendiri. Terima kasih, itu saja resum materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.